kok bukan perempuan. Seandainya cerai talak itu diserahkan ke pihak perempuan, akan lebih banyak lagi yang melakukan perceraian. Masih di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara di Radio Erlisa FM Jepara. Kali ini mengangkat tema tentang angka perceraian saat pandemi COVID-19 melonjak di Kabupaten Jepara. Seperti apa? Mulai dari Januari hingga 24 Juli 2020, sebanyak 1090 pasangan suami istri di Jepara diputus cerai di Pengadilan Agama Jepara. Sedangkan 64 kasus masih dalam proses persidangan. Dengan demikian, selama 7 bulan terakhir terdapat 1154 perkara perceraian. Ini berarti tiap hari rata-rata 5,5 pasangan suami istri di Jepara mengajukan perceraian. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat 2.800 kasus perceraian di Jepara atau tiap hari rata-rata 7,6 pasangan memilih cerai. Ini belum termasuk perceraian non-muslim yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara. Data tersebut diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Jepara, Dr. Randes Haji Faik MH, pada program acara Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara di Radio Erlisa FM. Sementara itu, dilihat dari pihak yang mengajukan, cerai talak ada 275 kasus atau 23%. Dan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 894 perkara atau 77%. Dijelaskan oleh Haji Faik, faktor dominan penyebab kejadiannya perceraian berdasarkan data adalah perselisihan pertengkaran yang terus-menerus sebanyak 415 perkara. Alasan ekonomi sebanyak 380 perkara serta meninggalkan salah satu pihak sebanyak 257 perkara. Alasan lainnya adalah mabuk dan madat 18 perkara, kawin paksa 3 perkara, murtad 7 perkara, judi 6 perkara, poligami 2 perkara, serta KDRT 2 perkara. Ia juga menjelaskan dalam setiap persidangan perkara perceraian oleh hakim selalu diberikan nasihat untuk berdamai, serta jika diperlukan dan dikehendaki dapat dilakukan mediasi. Dan tentunya terakhir yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama adalah angka perceraian baik sebelum pandemi ataupun saat pandemi tidak ada kelonjakan, semua stagnan, baik sebelum pandemi atau di saat pandemi, semuanya sama saja. Ya. Perkara. Oke. Jadi selama 6 bulan terakhir ini data yang kami miliki, adanya perceraian itu baik cerai talak maupun cerai gugat adalah jumlahnya 1117. Dari 1117 itu cerai gugat berarti perempuan dong. 922 perkara.
900 ya Pak Jadi ya? jangan kaget. Yang cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki hanya 283. Iya, anehnya kok di sini ya Pak. Di mana-mana seperti itu. perempuan malah justru yang Jadi berani. cerai gugat di mana-mana itu lebih dominan, lebih banyak dibanding cerai talak. Nah, kalau seperti itu Rahasianya apa? penyebabnya, Nah, itu dia. iya Pak. Itu kan pertanyaan Iya. selanjutnya. Kok bisa seperti itu? Iya. Nah, yang pertama, rahasianya pertama bahwa kenapa cerai talak itu diserahkan kepada pihak laki-laki? Kok bukan perempuan? Seandainya cerai talak itu diserahkan ke pihak perempuan, akan lebih banyak lagi Yang mentah, yang melakukan uni-uni. perceraian. Itulah makanya kenapa cerai talak itu diserahkan pada pihak laki-laki. Karena laki-laki itu secara umum lebih kuat menahan diri. Yang bener lah. Itu. Kemudian dari sisi rasionalitas, laki-laki itu lebih rasional dalam menyikapi masalah rumah tangga. Demikian yang bisa kami jelaskan. Salam.